Agama Islam itu agama yang tinggi. Masuk masjid, perempuan nggak boleh gabung dengan laki-laki. Innalillahi. Kalau di gereja, laki-laki duduk sama perempuan berdampingan. Bersentuhan paha pun jadi. Nenek-nenek pakai baju satu tali, padahal sudah mau mati nih. Kalau di Islam tidak, ditata sedemikian rapi, ditata sedemikian rupa. Sana ikhwan, di sini akhwat. Akhwatnya di belakang, ikhwan di depan. Laki perempuan, ada saf yang mengatur. Tidak boleh bersentuhan. Suami istri pun bersentuhan, batal wudu. Inilah hebatnya ajaran Islam. Inilah agama yang tertib. Saya keras berdakwah begini karena saya mengikuti jalur iman Umar bin Khattab. Sama sifatnya. Dua-dua dari kafir, dua-dua mendapat hidayah. Selagi berada di dalam komunitasnya, dia menjelaskan tentang kebenaran agamanya, secara otomatis itu akan membawa agama lain mau tidak mau, karena bisa perbandingan. Misalnya adalah, coba kalau Anda belajar untuk perbandingan masalah urusan agama, tentu akan disebut tentang kesalahan agama lain. Tapi di saat seseorang menyebut kesalahannya, jangan diangkat lalu dilempar ke agama lain bahwasanya orang itu telah menghinakan kamu. Ini salah. Jadi seperti itu rambu-rambunya. Maka seorang ustadz atau seorang pastor atau seorang biksu akan dianggap menistakan kalau dia berbicara di komunitas yang berbeda. Seorang biksu bicara di komunitas muslim, ngomong tentang Islam, merendahkan Islam. Atau dia berbicara di komunitasnya, tapi tanpa ada sebab tiba-tiba langsung mencaci maki, mengolok, itu nggak benar. Tapi kalau dalam irama pertanyaan, dalam irama menjelaskan keyakinan, dalam irama ada iskal itu problem masalah keimanan, dia menjelaskan lalu membawa agama lain, itu bukan menistakan. Bahkan selalu ada dalam urusan agama ada. Agama yang nggak punya keyakinan saja nggak ada semacam ini. Coba kalau Anda lacak semua agama, tentu dalam diskusi agama, kalau Anda syuting, Anda rekam, tentu akan menyebut agama lain. Saya sedih melihat yang semacam ini. Jangan-jangan setelah ini terus diadu nih. Setelah masalah politik kita berantem, rupanya ya pengadu dombanya belum beres. Diadu domba nggak perang-perang di Indonesia ini, nggak berantem-berantem. Pemilu kemarin hampir perang, sudah tepuk tangan mereka syaitan-syaitan itu. Ternyata damai, nggak ada masalah lagi setelah ini. Sekarang mau diadu dengan masalah semacam ini. Dari pihak aparat tertinggi sampai kepolisian dan sebagainya, kami mengharap untuk mencari orang yang senang mengadu domba ini. Ini luar perusaknya. Berhenti mengkriminalisasi para ulama, berhentilah mengganggu-ganggu sesama muslim. Karena kalau Islam sudah diganggu, Masya Allah, jangan harap ada berkah bagi bangsa ini. Di Pulau Jawa sana sudah gak karu-karuan pertikaian antara organisasi Islam A dengan organisasi Islam B. Ditambah juga dengan ceramah-ceramah para ustadz yang membidah-bidahkan, mengkafir-kafirkan kepada sesama ini juga jangan diundang di masjid ini, akan pecah ini masjid. Ustadz-ustadz ini gak pernah saya dengar kalau bilang sama pendeta dan jemaatnya, pendeta, tempatmu neraka dan jemaatmu. Gak ada yang berani. Cuma berani mengkafir-kafirkan kepada saudara itulah hebatnya generasi ini. Hanya berani kepada saudara, takut kepadamu musuh. Habib Rizik inilah lambang perjuangan umat Islam Indonesia. Artinya apa, ibu bapak? Saya sengaja mengungkit-ungkit nama beliau karena saya menantang yang begini-gini. Kita berdoa bersama bagi beliau, karena hanya beliau satu-satunya ulama di Indonesia yang berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang lain-lainnya tidak. Yang lain-lainnya imanuhum fi amplopihim. Imannya ada di dalam imanuhum fi amplopihim. Nggak percaya sama saya, nggak percaya sama saya, suruh ustadz-ustadz lain datang di desa ini. Saya nggak pernah tahu mana pengurus masjid, apa nama masjid ini, nggak pernah saya berhubungan. Bayar sekian puluh juta, saya datang. Enggak. Kami sekeluarga, istri dan anak, dimanapun berdakwah, kemana arah angin Allah perintahkan, saya jalan. Di belakang sini Pak Imam bilang, alhamdulillah cuma nonton di YouTube, cuma nonton di TV, ketemu Ustadz langsung. Dianggap saya ini sudah hebat sekali. Kalau dulu antum bertemu saya, nggak sembarang. Kaki saya ini keliling Eropa dan lain sebagainya. Negara Amerika, bahkan sampai ke Jus Yahudi. Saya belajar di sana lama.
Sekarang saya dari desa ke desa. Makanya saya menangis tadi di atas masjidnya. Tidak ada orang. Masjidnya jadi kotor begitu. Tidak boleh. Rumah Allah itu harus diisi dengan suara azan. Anak perempuan saya juga begitu, masih kecil. Saya ajak sholat. Ayo sholat. Umurnya baru 3 tahun. Umurnya 5 tahun. Enggak Pak, saya enggak sholat. Haid. Masih kecil-kecil sudah belajar berbohong ya. Karena dia dengar ibunya. Ibunya kalau nggak sholat lagi haid. Kalau saya dulu nggak pakai haid atau tidak masuk. Begitu kan? Masuk gereja masuk saya. Coba perbandingannya secara etika jauh langit daripada bumi. Nih begini nih. Masuk masjid rapi, mengenakan mukena, mengenakan jilbab, beautiful, bagus, indah, cantik. Ditata sedemikian rupa agama Islam secara estetika, axiology, etika, logika, estetika. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Masuk masjid, perempuan gak boleh gabung dengan laki-laki. Innalillahi. Kalau di gereja, laki-laki duduk sama perempuan berdampingan. Bersentuhan paha pun jadi. Nenek-nenek pakai baju satu tali, padahal sudah mau mati. Kalau di Islam tidak, ditata sedemikian rapi, ditata sedemikian rupa. Sana ikhwan, di sini akhwat. Akhwatnya di belakang, ikhwan di depan. Laki perempuan ada saf yang mengatur. Tidak boleh bersentuhan. Suami istri pun bersentuhan, batal wudu. Inilah hebatnya ajaran Islam. Inilah agama yang tertib. Menata sedemikian rupa secara fisik dan psikologis, secara lahir, zahir maupun batin, rohani, jasmania, ditata sedemikian rupa sehingga seorang Muslim sadar bahwa perintah ini tidaklah mudah. Itu ibu bapak saudara-saudara rahimakumullah, bukan sembarang. Kami ini masuk Islam bukan seperti pisang apa itu, dipotong di tengah hutan pisangnya baru dimasak ditaruh dengan masak karbit. Kami masuk Islam bukan karbitan. Kami masuk Islam mendalami betul apa itu Islam dan mendapatkan Islam ini di tanah Israel. Agama yang paling suci, agama yang paling benar. Bahkan kemarin beberapa hari lalu saya membuka satu artikel, seorang astronot Cina masuk Islam, dikucilkan di lingkungan keluarganya. Kenapa? Karena di bulan, di dalam astronot, di dalam planet, dia sendirian di satu planet, di luar angkasa. Dalam pesawat astronot itu, pesawat luar angkasa, ada bintang yang mengetuk-ngetuk. Dan dia sadar ternyata bintang yang mengetuk itu sudah tersirat di dalam Al-Quran, dalam Quran surah atau At-Tariq. Bintang pengetuk, dia masuk Islam. Banyak kesaksian para astronot hanya mendengar dalam 5 kali suara azan dari bumi. Sunita Williams tahun 2011, angkasawan Amerika, kewarganegaraan wanita, woman astronot, seorang astronot perempuan berkebangsaan India dari Amerika. Beliau mendengar 5 kali suara azan dalam sehari, padahal tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada lonceng gereja berbunyi dari bumi menembus bulan, besok saya kembali ke kafir lagi? Ada nggak kira-kira? Suara lonceng dari Amerika tembus ke bulan? Bullshit. Orang yang keluar dari Islam itu disebut dengan mayahdillahu fa huwal muhtadin wa mayudlil fa ulaika humul khasirun. Yang masuk Islam betul-betul mendapat petunjuk, namanya muhtadin, bukan mu'alaf. Mu'alaf tidak ada dalam bahasa Al-Quran. Cari kalau ada. Yang ada adalah muhtadin. Mu'alaf belum tentu Islamnya betul. Ada yang masuk Islam cuma mau kawin, hari Senin bersyahadat, hari Selasa murtad lagi. Itu mu'alaf. Kami bukan golongan mu'alaf. Ada yang tanya saya di belakang tadi, cuma saya belum mau nyaut. Sekarang saya jawab.
Antum jangan sebut saya mu'alaf. May yahdillahu fahuwal muhtadin. Orang yang masuk Islam dari kafir mendapat hidayah dengan intelektual mereka, itu namanya muhtadin. Orang yang keluar dari Islam karena kecintaan cenderung kepada duniawi, hanya karena Indomie dan beras 1 liter, mereka disebut murtadin. Murtad, muhtad. Muhtad dari luar ke dalam, murtad dari dalam keluar. Dari luar masuk Islam beruntung, dari dalam keluar celaka. Itulah sebabnya ibu bapak, hanya satu penghargaan kita, bukan pangkat, bukan jabatan, umur yang kita pertanggungjawabkan, iman Islam, iman dan amal soleh yang kita pertanggungjawabkan ketika ajal menjemput kita. Kalau sudah ada rasa takut mati, rasa khawatir dengan hidup, gak usah berpikir banyak, berarti antum belum beriman. Kita kerjakan saja apa yang menjadi kompetensi kemampuan kita. Sebagai pegawai negeri, sebagai petani, sebagai guru, sebagai pengurus masjid, semua kemampuan itu kita kerahkan, berkahnya nanti dari Allah. Tapi untuk khawatir dengan semua yang kita miliki, jangan. Saya dan istri anak masuk Islam ini tidak bawa apa-apa dari kafir sana. Diusir oleh gereja, diusir oleh keluarga, dibenci oleh semua orang kafir. Adakah saudara muslim yang menolong kami? Hanya Allah. Saya tinggal di Jakarta dengan 10 jari. Biasa digaji dengan gaji yang besar, kemudian kaget begitu masuk Islam. Kami tinggal di rumah 3x4 cuma berdindingkan triplex. Anak saya masih kecil-kecil waktu itu, bertanya, mana mobil kita lagi ayah? Di mana rumah kita? Kenapa kita jadi begini? Inilah ujian yang Allah berikan. 4 bulan lamanya kami menderita, gak pernah terbersit di pikiran untuk kembali ke kampung halaman. Lebih baik berpisah di dunia daripada kumpul di neraka. Ini memang berita-berita, kami mendengar berita sana sini heboh, dan kelihatannya di situ ada juga orang yang memancing di air keruh untuk membuat negeri ini semakin gonjang-ganjing. Maka kami akan memberikan rambu-rambu begini. Agama dengan agama punya perbedaan dalam keyakinan, di dalam urusan ibadah, bahkan suku dengan suku pun ada perbedaan, di dalam kebiasaan, bahkan menu makan pun ada perbedaan. Kita harus tahu itu semuanya. Lalu bagaimana yang disebut kita menistakan dan merendahkan itu seperti apa? Kalau seandainya saya seorang muslim, lalu saya datang ke komunitas kaum Nasrani, lalu saya menyebut tentang di komunitas kaum Nasrani, saya sebut tentang begini-begini, saya menistakan. Setelah meracuni mereka, saya merusak mereka. Kalau saya di tengah-tengah mereka, atau di tengah komunitas kaum muslimin, tanpa ada sebab saya menyebut tentang kejelekan sebuah agama atau simbol atau apapun, itu salah. Tapi setiap agama punya keyakinan. Di saat seorang guru berkumpul dengan murid-muridnya, apakah ini guru yang Hindu, guru yang Buddha, guru Nasrani, atau kepala suku Dayak, suku Jawa, suku ini, kalau berkumpul dengan komunitasnya, kemudian punya prinsip-prinsip yang sifatnya prinsip adat, kebiasaan, atau prinsip ibadah, kalau itu urusan agama, atau prinsip akidah, di saat mereka menjelaskan di tengah-tengah komunitas mereka, maka tentu di saat dia menjelaskan tentang konsep ketuhanan misalnya, ini bentuk menyebut agama lain pada akhirnya. Di sini tidak disebut sebagai menistakan, karena dia ingin mengukuhkan tentang keimanan. Oh, ada agama Hindu, mungkin dia bercerita tentang bagaimana konsep ketuhanan di mereka. Ini menjelaskan. Maka di saat seorang Islam Muslim berbicara di tengah komunitas kaum muslimin, lalu mereka bicara tentang keimanan menurut orang Islam, seorang Nasrani berbicara di komunitas kaum Nasrani menjelaskan tentang konsep keimanan menurut agama mereka, maka di sini akan muncul sesuatu yang jika diangkat, bisa saja kalau
ditemukan dengan agama lain menjadi sebab permusuhan. Tapi ini bukan niat membuat permusuhan. Contoh begini, seorang Nasrani membahas konsep ketuhanan. Ini kan di lingkungan mereka, nggak boleh kita ikut-ikutan di sini. Mereka perlu meyakinkan, mereka konsep ketuhanan begini. Lah kemudian ada yang bertanya, bagaimana tentang Islam, tentang Hindu, tentang ini? Mereka akan menjawab gurunya sesuai dengan pertanyaannya. Maka di saat dia menjawab sesuai pertanyaannya untuk mengukuhkan keimanannya, tidak boleh dianggap ini menistakan orang Islam atau orang Hindu. Kenapa? Dia menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Jadi di saat menyinggung, di saat menyebut kelemahan, kesalahan atau kekurangan agama lain, jika dalam irama ada pertanyaan, dalam irama karena ada permasalahan iskal dalam urusan akidah, atau dalam irama untuk menjelaskan, nggak ada masalah. Orang Islam menjelaskan konsep keimanan Tuhan adalah Maha Tunggal. Di saat ada yang bertanya bagaimana tentang berbilangnya Tuhan, kita jelaskan, bukan berarti kita menghina mereka, enggak. Sama jika orang Hindu punya guru, orang Buddha punya guru, melakukan menjelaskan, kemudian ada yang bertanya bagaimana tentang agama Islam, agama Nasrani, dia menjelaskan, bukan menghinakan. Beda. Nah ini yang harus kami sampaikan, ini rambu-rambu supaya tidak rancuh. Sebab gini loh, kalau Anda mencari kesalahan, mencari omongan kami, kemudian Anda keluarkan, kemudian Anda expose, bisa saja ada adu. Saya ngomong kan bisa saja saat saya ngomong sebuah suku, saya ngomong sebuah ini, cuman tujuan kita hanya menyebutkan misalnya masalah kulit itu adalah Sayyidina Bilal bin Rabah kulitnya hitam, tapi kan mulia hatinya, mulia di hadapan Allah, ya, mulia di hadapan Allah. Kalau kita menyebut masalah kulit hitam saja, orang kulit hitam itu kan warna kulit, urusan hati di hadapan Allah yang mulia adalah hati. Cuma di saat dipotong saya bicara kehitaman lalu dinukil ke orang kulit hitam, saya dianggap meremehkan kulit hitam. Ini kan jadi masalah. Kita semua bakal hitam kulitnya pada akhirnya, kita mati buksu. Maka tidak perlu bangga dengan urusan jasad. Maka jangan sampai ada, makanya akhir-akhir ini muncul ada isu agama dianggap membuat permusuhan, sekarang isu ras dan sebagainya. Yang paling mulia adalah apakah kulit hitam, kulit putih, kalau akhlaknya nggak benar, hatinya nggak benar, nggak diterima oleh Allah kok. Biarpun itu kulit hitam pekat, tapi hatinya bersih. Sayyidina bin Rabah, ahli surga. Jadi gini, jadi kembalikan kepada masalah permasalahan tadi, masalah urusan menistakan dan menistakan agama. Jadi selagi berada di dalam komunitasnya, dia menjelaskan tentang kebenaran agamanya, secara otomatis itu akan membawa agama lain mau tidak mau, karena bisa perbandingan. Misalnya adalah, coba kalau Anda belajar untuk perbandingan masalah urusan agama, tentu akan disebut tentang kesalahan agama lain. Tapi di saat seseorang menyebut kesalahannya, jangan diangkat lalu dilempar ke agama lain bahwasanya orang itu telah menghinakan kamu. Ini salah. Jadi seperti itu rambu-rambunya. Maka seorang ustadz atau seorang pastor atau seorang biksu akan dianggap menistakan kalau dia berbicara di komunitas yang berbeda. Seorang biksu bicara di komunitas muslim, ngomong tentang Islam, merendahkan Islam. Atau Anda berbicara, atau dia berbicara di komunitasnya tapi tanpa ada sebab tiba-tiba langsung mencaci maki, mengolok, itu nggak benar. Tapi kalau dalam irama pertanyaan, dalam irama menjelaskan keyakinan, dalam irama ada iskal itu problem masalah keimanan, dia menjelaskan lalu membawa agama lain, itu bukan menistakan. Bahkan selalu ada dalam urusan agama, ada agama yang nggak punya keyakinan saja yang nggak ada semacam ini. Coba kalau Anda lacak semua agama, tentu dalam diskusi agama, kalau Anda syuting, Anda rekam, tentu akan menyebut agama lain. Pasti yang menyebut agama lain, karena untuk membandingkan bahwasanya agama ini sesat, nggak benar. Ini bukan menistakan, bukan menistakan, akan tapi dalam irama menjelaskan. Tolong dibedakan masalah ini. Ada hal yang penting kami sampaikan. Kalau nanti ini masalah dibuka, dikit-dikit mudah dianggap sebagai menistakan. Misalnya, yang kami khawatirkan besok semua akan mencari, dan saya pun besok juga bisa. Mungkin pastor sebelah juga bisa, biksu sebelah juga bisa. Kenapa? Omongan kami kan direkam semua, tentu akan dipotong sesuatu yang menyebut tentang suku lain, mungkin agama lain, akhirnya apa? Diadu. Nah ini adalah pengadu domba, ini mujrim, penjahat, ini pengadu domba. Saya pun juga sedih kalau ternyata video saya itu 6 tahun yang lalu diangkat untuk diadu dengan ustadz yang baru ngomong di hari kemarin. Ini kan mengadu domba, padahal saya ngomong babnya beda. Memang ini suka dempet-dempetkan, suka jajar-jajarkan, ini mengadu domba pada akhirnya. Takutlah kepada Allah, hamba Allah. Negeri kita harus kita jaga. Negeri ada, maka kita harus, nah, di selain kita harus bijak, gini loh. Anda harus menjadi orang yang dewasa.
Jika ada sekelompok agama membicarakan agama Anda dalam irama mereka menjelaskan keyakinan mereka, Anda pun juga tidak perlu Anda marah-marah, karena di lingkungan mereka sendiri. Sebab kalau di lingkungan Hindu dia akan bicara tentang keimanan agama Hindu, di lingkungan Buddha akan bicara tentang keimanan agama Buddha. Mereka punya ilmu menurut mereka, dan mereka bebas berbicara selagi masih di lingkungan mereka. Tapi kalau sudah masuk wilayah kita beda. Sama Anda pun demikian. Di saat Anda bicarakan tentang Islam, kemudian Anda mengatakan kebatilan agama-agama yang lain, itu adalah wilayah Anda sendiri, jangan dibawa ke agama lain. Kita perlu menjaga ketentraman negeri ini. Nah, ini isu-isu akhir ini akan kalau dikembangkan semua akan bermusuhan. Besok akan dikeluarkan Buya Yahya VS siapa? Begini, naudzubillah. Kemudian nanti ada saya bicara tentang satu suku, mungkin langsung dipotong saya merendahkan suku lain. Ini adalah upaya-upaya nanti untuk mengadu domba, sehingga nanti bukan kasus ini saja, nanti akan dicari. Akhirnya ada yang mencari lagi, wah ternyata ada seorang biksu atau seorang pastor ngomong begini, diangkat lagi, padahal dia ngomongnya di gerejanya sendiri. Akhirnya berantem semuanya, akhirnya peranglah Indonesia ini. Jadi kami himbau, ayo kita bijak semuanya. Tinggal kita tanya saja. Misalnya ada seorang Nasrani atau seorang Hindu atau seorang Muslim membicarakan tentang agama lain, di mana dia bicara? Dalam irama apa itu? Dan juga jangan sampai kita menghilangkan kecemburuan dalam beragama ya. Maka orang Kristen punya keyakinan, maka dia menjaga agamanya. Oke, silakan jaga agama Anda. Orang Hindu jaga agama Anda. Orang Islam jaga agama Anda. Setelah itu apa? Kita hidup berdampingan. Lah di saat kita hidup berdampingan, maka berlaku ayat la tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubullahu adwan bighairi ilmin. Kan pernah dilarang. Ini juga kadang ayat ini dibikin main-main. Itu kisahnya adalah Nabi itu bersama komunitas orang Arab, orang kafir, satu kampung begitu di Mekah semuanya. Sehingga di saat Nabi menceritakan tentang Tuhan Allah, kemudian sahabat Nabi menyalahkan tentang Tuhan palsu yang didirikan di sekitar Ka'bah. Lalu orang kafir marah, kalau kau caci Tuhanku akan aku caci Tuhanmu. Kalau kau caci Tuhanmu akan aku caci Tuhanmu. Lalu turunlah ayat la tasubul ladzina yad'una Allah min la yasul ladzina yad'una min dunillahi. Jangan kau caci dan olok Tuhan orang lain. Dan memang kita tidak boleh mencaci dan mengolok Tuhannya orang lain. Tuhan yang dikatakan orang lain. Anda tidak boleh. Anda tahu agama di sana ada agama 5. Anda tidak boleh mencaci Tuhan mereka. Enggak boleh tiba-tiba ada di mimbar enggak ada apa-apa langsung ada caci, enggak boleh. Mencaci enggak boleh. Mencaci harus paham. Tapi kalau saya menjelaskan agama saya yang benar ini, itu bukan mencaci. Mereka pun juga membicarakan konsep ketuhanan menurut mereka. Saya sedih melihat yang semacam ini. Jangan-jangan setelah ini terus diadu nih. Setelah masalah politik kita berantem, rupanya ya pengadu dombanya belum beres. Diadu domba nggak perang-perang di Indonesia ini, nggak berantem-berantem. Pemilu kemarin hampir perang, sudah tepuk tangan mereka syaitan-syaitan itu. Ternyata damai, nggak ada masalah lagi setelah ini. Sekarang mau diadu dengan masalah semacam ini. Dari pihak aparat tertinggi sampai kepolisian dan sebagainya, kami mengharap untuk mencari orang yang senang mengadu domba ini. Ini luar perusaknya. Ini bakal dicari nanti setelah lagi suku. Baru-baru ribut masalah suku juga. Terus nanti akhirnya ada orang Jawa ngomong tentang nyanjung suku Jawa, tak taunya dibuat berarti telah menghina suku Batak, perang nanti dengan orang Jawa. Suku Batak pun demikian, di situ ada satu kepala suku bercerita tentang kelebihan suku Batak, kemudian cerita gini diekspos, disebar ke Sunda perang nanti. Ini awas ada penjahat-penjahat semacam ini. Kalau setiap suku bangga dengan sukunya, wajar, biarkan. Setiap suku bangga dengan sukunya, agama punya keyakinan, dengan catatan dia tidak menyebarkan ke tempat lain. Kalau masih di lingkungannya, dia bebas membicarakan tentang keutamaan sukunya kalau itu suku, keutamaan agama kalau itu agama. Di saat tentang agama lain, dia akan mengatakan agama lain batil, salah, bukan menistakan dia. Bahkan lihat orang Nasrani sekali kalau ditanya Al-Quran bagaimana, bukan kitab suci loh, apakah menistakan? Ya enggak. Tapi kalau Anda mengatakan di depan orang Islam, salah.